Hidi Batlolone masih bersama Anda di Kompas Malam. Saudara, Dana Moneter Internasional memperkirakan Indonesia akan menanggung jumlah pengangguran 5% pada 2025. Arah kebijakan pemerintah dinanti saat PHK makin marak dan sebagian orang masih sulit mencari kerja. Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, hadir dalam ulasan Istana. Saat sebagian orang bisa mengais rezeki lewat ragam pekerjaan, tapi tidak berlaku untuk sebagian lainnya. Ada yang sulit mendapatkan pekerjaan meski telah berjuang, ada pula yang tak beruntung mempertahankan kerja karena PHK. Akankah negara bisa memastikan lapangan kerja untuk semua demi pertumbuhan ekonomi yang diidam-idamkan? Saya Tifal Solesa, saja ulasan Istana. Pekerjaan layak jadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato perdana usai mengucap sumpah di hadapan MPR RI 20 Oktober 2024. Saat rangkaian kampanye pemilu 2024, Prabowo Gibran menjanjikan 19 juta lapangan kerja selama menjabat. Dalam debat Pilpres, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut peluang kerja akan banyak terserap di sektor hilirisasi, UMKM, dan pembangunan yang merata ke daerah. Lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Kenyataannya, cari pekerjaan masih sulit meski pemerintah mendorong pembukaan bursa kerja atau job fair di banyak daerah. Angka pemutusan hubungan kerja di banyak sektor terus muncul dalam 7 bulan masa pemerintahan Kabinet Merah Putih. Badan Pusat Statistik mencatat per Februari 2025, angka pengangguran Indonesia sebesar 4,76%, setara 7,28 juta angkatan kerja. Meski persentase turun ketimbang periode Februari 2024, namun total jumlah penganggur naik tipis. Pada Februari 2024, terdapat 7,28 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 4,82%. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi pada perempuan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02% basis point. Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga konsisten terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan hingga April 2025, pemutusan hubungan kerja mencapai 24.000 kasus lebih. Mayoritas tercatat di Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. 2024 naik 2023, ya. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga, ya, sepertiga lebih dari, belum lebih ya, sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK, Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lain. Dana Moneter Internasional IMF belum lama ini mengeluarkan proyeksi persentase pengangguran 2025 secara global.
Indonesia disebut akan menginjak angka 5% pada tahun ini, bahkan diperkirakan meningkat 0,1% pada 2026 dan bertahan hingga 2028. Prediksi level pengangguran tahun ini membuat Indonesia menempati urutan kedua kawasan negara berkembang setelah Tiongkok. Pemerintah bereaksi atas proyeksi IMF. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menganggap prediksi itu sebagai peringatan. Proyeksi, prediksi itu boleh saja ya, itu menjadi sesuatu masukan, alarm buat kita. Tapi yang jelas yang kita lakukan sekarang adalah kita harus proaktif untuk orkestrasi setiap kementerian teknis, kemudian peluang-peluang lowongan pekerjaan itu di mana. Dan ini terus kita bahas dalam lingkup rapat koordinasi lintas kementerian, dan ini memang menjadi catatan kita. Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemerintah pernah mematahkan proyeksi IMF yang memprediksi pengangguran Indonesia 2024 lalu naik. Walau begitu, data akan menjadi masukan bagi pemerintah. Kalau menurut data dari BPS terbaru, angka pengangguran terbuka justru turun. Ya, bulan ini, sampai bulan ini justru angka pengangguran terbuka itu turun dari 4,8 ke 4,7, 4,82 ke 4,76. Itu artinya angka pengangguran, orang-orang yang benar-benar nganggur ini, itu turun. Angka pekerja penuh waktu, kayak kalian ini, pekerja penuh waktu itu naik. Angka pekerja penuh waktu itu naik dari 65,6 jadi 66,2, hampir 1%. Di mata peneliti ekonomi, proyeksi IMF bisa mencapai 5% atau lebih jika pemerintah tidak merealokasi APBN ke sektor-sektor yang terbukti memberi daya ungkit ekonomi, yakni pariwisata dan infrastruktur. Menurutnya, kedua sektor itu terbukti mendongkrak ekspansi bisnis hingga menciptakan lapangan kerja baru. Ia turut meminta pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan efisiensi anggaran. Uang itu nggak dialokasikan ke sesuatu yang proven, gitu. Yaitu sektor pariwisata lewat tadi kan meeting, anggaran-anggaran untuk meeting, untuk infrastruktur itu dinaikkan lagi, gitu loh. Nah, kemudian masalah MBG. Kalau MBG itu mendorong sektor pertanian, itu iya. Cuma multiplier dari sektor pertanian dibandingkan sektor pariwisata itu kan juga berbeda, gitu kan? Dibandingkan dengan sektor pariwisata dan dengan sektor-sektor yang terdorong karena adanya infrastruktur. Gejolak ekonomi yang kerap muncul tidak boleh menjadi alasan bagi pemangku kepentingan menjamin lapangan kerja untuk semua. Karena pada hakikatnya hidup manusia harus tetap berjalan selayaknya, baik bagi mereka kalangan berada hingga kaum papa. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Bondan Wicaksono, Kompas TV.